Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan terakhir kita kali ini, kita akan membahas tentang manajemen risiko dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah bersama saya Reza Pahlevi. Hari ini kita akan membahas beberapa topik tentang manajemen risiko. Yang pertama mulai dari pengertiannya, tujuannya, penerapannya, manfaatnya, dan juga prinsip dalam manajemen risiko. Untuk penerapannya sendiri, saya mengambil studi kasus dari pelaksanaan manajemen risiko yang ada di UPT Kemendikbud RI. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa membaca yang ada di makalah, karena di presentasi kali ini saya akan membahas secara garis besarnya saja. Untuk memulainya saya akan memberikan pertanyaan tentang apa risiko yang dapat terjadi apabila hari ini kita melaksanakan kuliah manajemen berbasis sekolah secara tatap muka di kampus. Maksudnya apa yang terjadi jika kita tetap memaksakan untuk bertemu di tengah pandemi seperti sekarang ini? Tentunya hal tersebut akan membawa risiko baik untuk kesehatan maupun untuk sekitarnya, seperti itu. Kita mulai dari pengertian risiko itu sendiri. Saya mengambil dari KBBI Kemdikbud. Pengertian dari risiko itu adalah akibat yang kurang menyenangkan, dalam kurung merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Di sini kita bisa melihat bahwa intinya risiko ini memberikan akibat yang kurang menyenangkan dan juga cenderung merugikan serta membahayakan bagi kita. Jadi risiko ini sifatnya lebih negatif, lebih ke arah negatif. Kemudian saya memberi judul di sini pembelajaran sama dengan risiko. Maksudnya di sini adalah setiap kegiatan ataupun langkah yang kita ambil, utamanya dalam pembelajaran, nantinya akan menghasilkan atau memberikan sebuah risiko yang tentunya harus kita persiapkan agar kita bisa menghindari kemungkinan risiko, ataupun setidaknya kita bisa mengurangi kemungkinan buruk dari risiko tersebut. Jadi dalam kita menyelenggarakan pembelajaran, tentunya nanti akan menghasilkan sebuah risiko. Kemudian manajemen risiko. Seperti kegiatan manajemen lainnya, manajemen risiko mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan terhadap potensi risiko. Jadi seperti kegiatan manajemen lainnya, di sini manajemen risiko juga mencakup tentang bagaimana kita merencanakan akan terjadinya sebuah risiko atau kemungkinan risiko, mengorganisasikannya, melaksanakannya, dan juga mengawasi apakah risiko yang dapat terjadi itu nanti sudah dapat ditanggulangi. Kemudian manajemen risiko membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau lembaga menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai manajemen secara komprehensif dan sistematis. Kemudian seperti yang saya tanyakan tadi, kalau sekolah tatap muka atau perkuliahan tatap muka tentunya memiliki resiko seperti pandemi. Ketika kita sekarang sedang berada di tengah pandemi, jika kita memaksakan perkuliahan kita secara tatap muka di kampus, tentunya bisa menjadi sarang ataupun media penyebaran terhadap COVID-19 ini. Selain itu juga ada kemungkinan terburuknya terjadi kecelakaan ketika kita menuju ke sekolah atau ke kampus, ya ini amit-amit. Kemudian di musim hujan seperti sekarang bisa kita kebanjiran ataupun kehujanan ketika berangkat ke sekolah ataupun ke kampus. Kemudian juga ada resiko dalam hal finansial, tentunya ketika
kita berkuliah secara tatap muka, biaya yang kita keluarkan juga lebih mahal kan, karena kan juga kita misalkan ada biaya uang kos, ada biaya transportasi dan lain-lainnya. Tentunya ketika tatap muka ini dilaksanakan memiliki resiko bagi siswa atau mahasiswa tersebut dan juga bagi kampus itu sendiri atau sekolah itu sendiri. Kemudian kalau sekolah daring, dalam sekolah daring ini pun juga memiliki resiko yang bisa datang kepada kita. Bisa jadi ketika kita ada jadwal kuliah online atau sekolah online, dilalah malah mati lampu, begitu kan, itu juga termasuk resiko. Ataupun juga ketika kita lagi kuliah mengerjakan tugas di rumah, tiba-tiba disuruh oleh ibu kita, orang tua kita untuk membeli sesuatu. Ada juga risiko yang berdampak pada mata kita, karena sekolah online berarti kita membutuhkan gadget, laptop itu untuk belajar. Mata kita istilahnya bisa bertambah minusnya karena terlalu sering menatap layar, ataupun juga kelelahan yang akhirnya kita malah tertidur ketika sedang kuliah online atau belajar online. Kemudian ada jenis-jenis risiko yang menurut Pramana pada 2011 itu dibagi menjadi 3 klasifikasi, mulai dari sifat, kemungkinannya untuk dialihkan, dan juga kemunculannya. Di bagian sifat, risiko dibagi menjadi risiko spekulatif dan juga risiko murni. Sedangkan di bagian kemungkinan untuk dialihkan dibagi menjadi dapat dialihkan dan tidak dapat dialihkan. Di bagian kemunculan, risiko dibagi menjadi 2, internal dan juga eksternal. Pada lembaga pendidikan, manajemen risiko memiliki peran yang penting karena tidak ada sekolah yang dapat terbebas dari risiko. Pada prinsipnya, manajemen risiko harus merupakan bagian integral dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh suatu lembaga pendidikan. Manajemen risiko merupakan bentuk pertahanan yang dilakukan kepala sekolah agar nantinya dapat mencapai tujuan tanpa terganggu oleh risiko. Jadi dengan adanya proses manajemen risiko ini, nantinya kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam sekolah bisa mengambil antisipasi ataupun mengambil langkah preventif agar bisa mencegah risiko-risiko atau kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Seperti misalnya tadi, kalau kita ada risiko kecelakaan ketika kita sekolah secara langsung, bisa kita manajemen misalkan dengan cara mencegahnya dengan adanya bus sekolah ataupun antar jemput sekolah. Kemudian kalau kita sekolah secara online, ada risiko kita tertidur. Nah, bagaimana cara menanggulanginya itu nanti dibahas dalam manajemen risiko ini. Kemudian tujuan dari manajemen risiko. Di sini ada 6 rangkuman dari tujuan manajemen risiko. Yang pertama adalah melindungi lembaga pendidikan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan lembaga tersebut. Yang kedua, memberikan kerangka manajemen risiko yang konsisten, mendorong manajer atau pengelola lembaga agar bertindak proaktif mengurangi risiko yang merugikan, mendorong setiap insan yang terlibat dalam lembaga tersebut agar bersiap menghadapi risiko, memberikan pemahaman akan adanya risiko, dan yang terakhir, meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Jadi ini tadi adalah tujuan dari adanya manajemen risiko, terutama dalam lingkup sekolah. Kemudian saya mengambil contoh atau pelaksanaan manajemen risiko yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dalam Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2015 tentang manajemen risiko, di lingkup
Kemdikbud RI ada beberapa langkah ataupun tata cara dalam melakukan manajemen risiko. Yang pertama adalah melakukan identifikasi risiko, mulai dari lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya risiko. Jadi kita melakukan identifikasi tentang apa saja kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil, mulai dari lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya risiko. Yang kedua adalah analisis risiko. Di sini dianalisis tentang tingkat pengendalian, nilai risiko, dan konsekuensi dari risiko tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi risiko, dilakukan dengan mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Yang keempat, penanganan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang terbaik serta dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko. Yang kelima, monitoring dan review dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi antara satuan kerja dengan Inspektorat Jenderal selaku unit kepatuhan manajemen risiko. Misalkan saja di kebijakan untuk melaksanakan sekolah atau melaksanakan pembelajaran secara langsung di semester depan di bulan Januari, tentunya Kemdikbud sudah melakukan manajemen risiko ini, mulai dari identifikasi kemungkinan risiko apa saja yang akan datang sampai dengan monitoring dan review tadi tentang risiko ini apakah dapat dihindari atau tidak. Kemudian ada manfaat dari manajemen risiko ini. Yang pertama, membantu pimpinan dalam pengembalian keputusan yang transparan dan akurat, membantu pimpinan dalam peningkatan manajemen sumber daya yang dimiliki satuan kerja, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, membantu satuan kerja dalam meningkatkan kepercayaan publik, menekankan penanggung jawab program atau kegiatan untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan, menekan biaya dan peristiwa mengejutkan melalui pencegahan, pengurangan, dan juga pengalihan risiko, dapat mengoptimalkan ketercapaian tujuan satuan kerja, dan yang terakhir adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman risiko yang dihadapi. Kemudian untuk dapat menjalankan manajemen risiko ini, tentunya ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh setiap orang dalam lingkup sekolah ya, agar risiko nanti bisa dicegah. Yang pertama adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh komponen untuk mengenali, memahami, mengkomunikasikan, dan juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program atau kegiatan. Yang kedua adalah adanya kesadaran dari pimpinan dan seluruh komponen terhadap langkah-langkah pengelolaan risiko untuk menciptakan kultur atau budaya kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga adalah adanya supervisi, pemantauan, evaluasi, dan monitoring secara insidental dan berkelanjutan terhadap penerapan manajemen risiko. Yang keempat, adanya perbaikan dan pembaruan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang kelima, adanya penguatan pelaksanaan manajemen risiko berupa hadiah bagi yang menjalankan dan hukuman bagi yang melanggar terhadap seluruh komponen. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi risiko dalam konteks pendidikan merupakan sesuatu yang potensial. Manajemen risiko bukan proses untuk menghindari risiko, tetapi merupakan suatu proses untuk mengelola risiko
dengan mencegah atau meminimalkan akibat yang berdampak kerugian. Jadi di sini resiko itu sudah pasti ada, sudah pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita memanajemen agar dapat mencegahnya dan juga atau meminimalkannya. Jadi risiko berkaitan dengan tantangan sekaligus peluang bagi suatu organisasi. Dalam manajemen risiko perlu diperhatikan pengendalian risiko sekaligus pengelolaan peluang yang terjadi. Dengan diketahuinya kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi, nantinya pemimpin kebijakan dalam hal ini kepala sekolah akan dapat mengambil berbagai keputusan dan tindakan yang tepat agar nantinya dapat menghindari atau setidaknya mengurangi kemungkinan risiko tersebut terjadi di sekolahnya. Jadi kepala sekolah sebagai pengambil keputusan utama di tingkat sekolah dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengurangi terjadinya risiko-risiko dalam pembelajaran agar nantinya siswa dalam belajar di sekolah itu dapat mencapai tujuan yang sudah diinginkan. Terima kasih, demikian tadi presentasi dari saya. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.